Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, puji syukur malam hari ini setelah 4 bulan vakum sekian lama. Biasanya kita ngaji malam Minggu, ini ganti malam Senin. Biasanya habis Isya, ini habis maghrib. Malam Agustusan. Oh, Agustusan ya? Habis ini nanti kita renungan suci. Bapak-bapak, ada ibu-ibu juga ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali ngaji kita malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena nyambung aja, jadi gak panjang-panjang lagi ininya, prolog-prolognya. Kita Ustaz Lukman dari mana? Sampai jam berapa ini kita Ustaz? Sampai Isya. Isya itu udah ngobrol tanya jawab. Udah selesai. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya dapat tugas dari Takmir Masjid Fatimah Zahroh bahas tentang fikih, ya. Tentu nggak usah mengulang lagi dari yang sudah pernah kita bahas. Kita akan lanjutkan. Kalau nanti ada yang pembahasan ini terlewat, ya nanti direview saja. Kalau ternyata kemudian ada hal-hal yang masih kurang yang lupa yang kemarin, nanti kita ulang, kita diskusikan sama-sama. Mohon maaf juga hari ini saya ngajinya nggak bawa kitabnya karena kitabnya tertinggal di pondok. Ini saya dari rumah, dari Abdurrahman, karena alhamdulillah kami sekeluarga gitu diberi nikmat dan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam pukul 10.45 itu putri keempat lahir. Alhamdulillah. Sempat kembali ke pondok sehingga nggak dibawa kitabnya. Nanti dikasih nama Siti Corona. Yang lalu kita udah bahas tentang syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Sudah sampai situ ya. Kita akan lanjutkan. Ini yang juga menjadi bagian terpenting, yaitu tentang babu arkanis sholat, bab rukun sholat. Udah ahli sholat sebenarnya, tapi kita pertegas dan perjelas saja pembahasan kita. Saya baca takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu arkanis sholat, bab tentang rukun sholat. Ar-ruknu lughatan janibus syai' al-aqwa. Rukun secara bahasa itu bagian atau sisi sesuatu yang paling kuat. Artinya kalau ada bagian terpenting, ada sesuatu terus bagian terbagi menjadi beberapa item misalnya. Nah, bagian yang paling kuat, yang paling penting dari item-item sesuatu itulah yang disebut rukun. Misalnya ini masjid. Masjid ini kan terdiri dari bagian-bagian. Dalam masjid, serambi masjid, toilet, halaman masjid, pagar dan lain sebagainya. Nah itu kalau masuk dalam kategori rukun, yang rukun tuh yang mana? Yang kemudian kalau bukan itu nggak disebut masjid, kira-kira gitu ya. Maka yang paling penting adalah ya masjidnya ini ya, bagian dalamnya ini. Karena kalau kubah, masjid nggak ada kubah ya tetap masih dibilang masjid. Masjid yang nggak ada halaman juga banyak, ya gitu ya. Artinya bahwa yang paling penting rukunnya adalah ini. Yang lainnya ya bagian dari masjid tapi bukan yang terpenting. Lah rukun juga gitu. Rukun sholat itu bagian terpenting atau kalau bahasa sayanya instrumen pokok dari sholat. Ada banyak ininya, pembagian-pembagian amalan-amalan, ucapan-ucapan, perbuatan dan sebagainya itu banyak yang berkaitan dengan sholat. Tapi yang paling penting dan tidak boleh ditinggalkan namanya rukun. Itu.
Deal. Secara istilah rukun sholat adalah atau rukun adalah ibaratun an juz'in minal mahiyah la tathaqqahu illa bi. Secara istilah rukun adalah sebutan atau istilah untuk bagian yang paling terpenting akan sesuatu yang tidak sempurna sesuatu itu kecuali karena dia. Kalau nggak ada dia nggak sempurna. Itu kemudian disebut dengan rukun. Kalau rukun sholat berarti sesuatu yang harus ada dalam setiap pelaksanaan sholat. Kalau nggak ada rukun, kurang satu saja nggak sah sholat. Ya. Namanya rukun. Nah, rukun ini ya, oleh ulama itu diambil, ini cerita saja, diambil atau diistimbatkan, disimpulkan atas dasar fi'liyah dan qauliyah Nabi, atas dasar ucapan dan perbuatan Nabi dalam setiap sholat. Jadi diperhatikan oleh para sahabat, terus kemudian dikisahkan lalu hadis kepada para ulama, lalu oleh ulama disimpulkan, lo ini lo yang menjadi rukun. Dasarnya apa? Yang menjadi rukun adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dalam melaksanakan sholat. Jadi setiap sholat kapanpun mesti yang itu ada, gitu ya. Itu yang kemudian disebut dengan rukun sholat. Belum disebut rukun sholat ketika zaman sahabat, zaman Nabi. Begitu sampai di ulama disimpulkan yang nggak pernah Nabi tidak kerjakan ini. Nah, yang paling pokok ini oleh ulama kemudian disebut dengan istilah rukun sholat. Jadi yang menyebutkan ini istilah arkanus sholat ulama. Ya. Zaman Nabi belum ada. Kalau nanti ada yang mengomentari itu bid'ah, ya bid'ah. Ya karena zaman Nabi belum ada. Tapi tanpa pemahaman tentang rukun sholat yang dijelaskan oleh ulama, ya maka enggak sulit kita untuk memahami. Istilah rukun Islam, istilah rukun iman itu juga hasil karya pemikiran ijtihad para ulama. Diambil dari upaya istinbat terhadap atau kesimpulan hukum terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Deal ya. Untuk memudahkan kata ulama, ada duha al-mu'tamadu annaha salah satu asyar bija'li tuma'ninati tabi'atan lil arkan. Dalam kitab ini rukun sholat itu jumlahnya ada 13. Dia menjadi 13 ya. Mungkin ada di antara kita sebelumnya ngaji rukun sholat itu 14. Malah ada yang bilang rukun sholat itu 17. Kok beda-beda, ulama kok beda-beda. Ini prinsipnya hanya perbedaannya pada tumakninah. Ya hitungan lah begitu. Ya pada tumakninah. Yang bilang 13 itu tumakninahnya langsung include dalam setiap rukun. Jadi yang bilang 13 ruku tumakninah 1, iktidal tumakninah 2, gitu langsung begitu. Tumakninahnya langsung masuk. Kalau yang bilang 14 itu tumakninahnya dipisah. Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah. Dia menjadi 14. Lah kalau yang 17 dia bilang ruku tumakninah, iktidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara sujud tumakninah. 17 jumlah. Ya, cuma itu saja. Jadi kok beda itu pendapatnya? Kok yang ini 17, yang ini jangan-jangan yang rukunnya yang bilang rukunnya 13 ini rukun sholat pakai hemat misalnya. Itu enggak. Ya, memang aslinya kayak gitu, cuma penomorannya saja. Itu ya. Oleh ulama dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4 yang 13 itu. 4 itu 1 rukun yang sifatnya perbuatan, 2 yang bersifat ucapan, 3 yang bersifat niat dalam hati, 4 yang sifatnya diambil maknanya. Maka kemudian rukunnya dibagi menjadi 4, rukun fi'liyah, rukun qauliyah, rukun qalbiyah, rukun maknawiyah. Yang fi'liyah ada berapa? Yang fi'liyah ada 6. Ya. Yang fi'liyah ada 6, yang qauliyah ada 5. Yang qalbiyah ada 1. Yang qalbiyah ada 1. Maksudnya apa? Maksudnya kalau rukun qalbiyah berarti dia hanya
di dalam hati, tidak diucapkan, tidak dilakukan. Maksudnya tidak dengan perbuatan. Kalau rukun fi'liyah berarti cuma perbuatan, bukan ucapan atau bacaan. Kalau rukun qauliyah cuma ucapannya, bukan perbuatan. Gitu. Ya. Deal kita bahas. Yang pertama rukun qauliyah. Rukun qauliyah ada 5. Sumiyat bidzalika li'annahu yushtaratu 'alal musalli ay yatalaffadha biha. Syaratnya dia disebut sebagai rukun qauli itu karena setiap orang sholat harus melafadzkannya, harus dilafadzkan, harus diucapkan. Jadi bukan gerakan, dia bukan gerakan. Ukuran diucapkan itu apa? Ukuran diucapkan itu bihaisu yusmi'u nafsahu. Ukurannya ucapan itu terdengar oleh dirinya sendiri. Kalau nggak kedengar sama dia sendiri berarti belum ucap. Saya sendiri aja nggak bisa dengar apalagi orang. Itu berarti nggak ngucap. Umat kami itu nggak ngucap. Jadi kalau rukun qauli dia harus terdengar minimal lisannya sendiri. Misalnya itu saya sendiri bisa dengar. Ya, atau Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri bisa dengar. Bapak bisa dengar? Bisa. Ya karena pakai mic. Ya, itu minimal kedengar saya sendiri. Tapi kalau cuma itu nggak bisa. Tidak termasuk qauli. Seperti kita pas waktu bahas tentang membasuh dengan mengusap, kan gitu ya, waktu wudhu. Kalau basuh bedanya sama ngusap apa? Kalau basuh harus ngalir. Kalau ngusap yang penting basah. Yang penting basah cukup. Tapi kalau basuh harus ngalir. Kalau nggak ngalir, walaupun basah tidak basuh, berarti nggak sempurna wudhu. Sholat gitu juga. Rukun qauli harus kedengar kuping sendiri. Kalau nggak kuping sendiri nggak dengar, bolot namanya. Ya, kuping sendiri nggak dengar. Ya. Jadi kalau kuping sendiri nggak dengar belum masuk kategori qauliyah. Apa saja yang 5 itu? Kata ulama, yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima salam. Cuma 5 itu aja yang ucapkan. Dan semua udah pada bisa. Allahu Akbar. Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Terus tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian yang keempat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup itu sudah. Ya, terus yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholatnya. Ucapannya cuma itu aja. Jadi yang lain nggak ngucapin, yang lain nggak baca tetap sah. Yang penting 5 ini dalam sholat diucapkan. Tapi pada posisinya masing-masing. Gitu ya. Ini kita harus dudukkan dulu yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Sehingga kita tidak lagi ada pada posisi polemik yang mengatakan bahwa ini harus, kalau nggak baca ini nggak sah. Padahal nggak baca pun nggak apa-apa. Misalnya kan kita, maaf nih, kita mungkin tidak pernah sholat tanpa membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku, atau tidak baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud, meskipun hanya 1 kali. Pernah nggak bapak nggak sholat? Pernah nggak sholat tapi nggak baca itu? Nggak pernah kan? Mesti setiap sujud mesti Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimal 1 kali. Seburu-burunya kita minimal baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Misalnya gitu, atau Sami Allah liman hamidah. Misalnya gitu. Tapi karena rukun qaulinya cuma 5 tadi, maka kita pahami bahwa seandainya kita sholat tanpa mengucapkan yang tadi itu, sholatnya tetap sah. Ya. Terus
Gimana Pak? Oh, ya nanti untuk kesempurnaannya kan dilengkapi dengan sunnah-sunnah sholat. Tapi nanti ini biar duduknya dulu. Terus yang berikutnya, rukun sholat itu ada yang fi'liyah, yang cuma gerakannya saja. Ya, yang cuma gerakannya saja. Artinya dia tidak diucapkan. Ada berapa? Ada 6. 6 itu ya. 6 itu pertama al-qiyam, berdiri, ar-ruku, ya ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud akhir. Udah ya Pak ya? Itu cuma gerakannya saja. Berarti kalau duduk tasyahud akhir ya duduknya. Kalau berdiri ya dirinya. Gitu. Iktidal ya iktidalnya, bukan bacaannya. Terus satu rukun qalbiyah yaitu niat. Itu dalam hati aja, bukan diucapkan. Nah, nanti kan permasalahannya gimana kalau mengucapkan niat? Ya, lain lagi urusannya ya. Lain lagi. Yang terakhir rukun maknawi. Maknawi itu diambil makna kesimpulan Nabi sholatnya selalu seperti itu, yaitu tertib. Tertib. Tertib itu Nabi itu sholatnya mesti dari awal niat takbir berdiri itu sampai ujungnya mesti salam. Tertib, nggak pernah balap-balapan gitu. Sesekali lah modifikasi, misalnya gitu. Dari duduk salamnya posisi berdiri gitu, nggak pernah. Mesti tertib. Nah ini amalannya, makna diambil secara makna amalannya, bukan perbuatannya, bukan dalam hati, bukan diucapkan. Ya, tertib itu bukan diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tertib itu bukan. Itu kalau ucapan. Dia tertibnya itu begitu dari awal sampai akhir, itu disebut dengan tertib. Deal Pak ya. Maka kalau kita jadikan satu sholatnya, ya, yang pertama niat. Rukun sholat yang pertama apa ya? Bingung ya. Kita susah nentuin rukun sholat yang pertama tuh Pak. Karena 3 rukun jadi 1. 3 rukun jadi 1. Kalau kita bilang niat, orangnya masih duduk belum dibilang sholat. Kalau kita bilang berdiri, ya berdirinya orang kalau belum niat gak disebut sholat. Gitu juga. Begitu juga takbir, masih duduk udah takbir apa disebut sholat? Ya belum. Jadi nomor 1 itu 3 bareng. Niat, takbir, dan berdiri. Yang niat dalam hati, yang berdiri perbuatan, yang takbir ucapan. Setelah itu baca surat Al-Fatihah, ruku, iktidal, duduk di sujud, duduk di antara dua sujud, berarti sujudnya 2 ya, karena ada duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir, baca tasahud akhir pada duduk tahiyat akhir, baca sholawat Nabi dan keluarga, salam. Selesai sholatnya. Ya. Udah sholat itu aja standar minimumnya cukup. Salat itu gitu, kira-kira gitu. Standar minimum salat itu aja. Jadi jangan heran kalau kemudian ada orang sholatnya ngebut. Berarti yang paket hemat ini yang dia pakai. Ya cuma itu doang. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Enggak baca Pak. Allah, Sami. Assalamualaikum. Oh, udah selesai. Selesai salat. Kok itu cepet banget? Ya berarti rukun-rukunnya toh. Sehingga kita kalau udah paham, udah tahu ini, ya paling tidak memvonis. Masalah kok itu cepet banget, mana ininya, itu bicaranya bukan bicara syarat rukun, tapi bicara tentang kualitas. Deal Pak yang ini Pak, mesti agak berpikir, ini saya udah bagus-bagus sholatnya kok diajarin jadi ngebut gitu. Kalau tahu gitu mas saya dari dulu sholatnya gitu aja kan. Ya Pak ya? Udah niat bener Bapaknya. Nah itu ini aja, intermezzo aja. Supaya nanti asal kita sudah dudukkan itu, insya Allah ketika masuk nanti masuk nanti bab tentang sunnah sholat, barulah terlihat ini yang rukun, ini yang sholat. Yang kemudian ketika rukun dan sunnah sholat dikombinasikan, dikerjakan menjadi satu, ya itu setengah jam tidak cukup sholatnya.
Kalau semua dikombinasikan yang rukun dengan yang sunnah. Nah, makanya kita pisah gitu pembahasan. Lah iya Pak, setengah jam nggak cukup, sekali sholat itu nggak cukup setengah jam. Uang kata ulama, sunnah sholat itu sampai 800 item. 800 item, malah ada yang hitung sampai 1000 sholat. Sunnah sholat itu ada yang hitung sampai 1000. Sampai sedetail itu ulama ngukurin sholatnya. Maka kalau 1000 plus yang 13 tadi, 1013 item, baik yang ucapan, perbuatan. Wah, luar biasa kan? Tapi nanti kita ini. Baik, baru kita bahas satu persatu. Niat, yang pertama nih, niat. Mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wa talaffudu biha sunnatun. Melafatkan niat dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi kalau ada saudara kita datang berdiri terus dia bilang usolli fardhol maghribi salasa rakaatin, dalam mazhab Syafi'i yang usolli kedengeran itu namanya sunnah. Yang rukun yang mana? Yang di dalam hati. Itu Pak. Yang rukun yang dalam hati, yang ketika Allah, dalam hatinya bilang, ketika Allah, dia bilang dalam hati, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, adaan lillah. Gitu. Lalu terus kenapa kemudian yang talafutnya sunnah? Kata ulama, talafut bin niat itu tujuannya liyusa idal lisanu al-qalba, supaya lisan ini bisa menolong hati menghadirkan niat. Tapi ada yang nggak mau pakai talafut. Ada yang bilang malah talafut bin niat itu makruh, malah bilang nggak boleh. Jadi begitu datang Allah. Pernah lihat tuh yang kayak gitu? Ada ya? Allah. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Karena kita nggak tahu ukuran niat ya, ukuran dia itu. Cuma kita kan nggak semua orang bisa menghadirkan niat secara refleks langsung cepat gitu kan, belum tentu bisa. Kadang-kadang kita usolnya sampai 6 kali menghadirkan sholat apa nih? Karena dalam hal niat itu ada syaratnya. Dalam sholat niat itu pertama harus jami, harus takyin. Takyin itu benar-benar diwujudkan satu persatu. Sholatnya sholat apa? Harus dijelaskan. Sholatnya sholat maghrib. Maghribnya fardu apa enggak? Fardu misalnya gitu. Taruhlah kalau maghrib udah positif fardu. Rakaatnya berapa? 3 rakaat misalnya gitu. Terus dikerjakannya adaan atau kodoan? Kodoan, ya berarti disebut kodoan. Kalau nggak disebut kodoan, ya dinilai adaan atau sebaliknya. Itu makanya minimal niat itu sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat adaan lillahi ta'ala, atau sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat qasron adaan lillahi ta'ala, atau sengaja aku sholat asar 2 rakaat jamak takhir adaan lillahi ta'ala. Misalnya gitu. Jadi betul-betul ditakyin. Kalau enggak sengaja aku sholat 2 rakaat lillahi ta'ala, sholat sunnah mutlak namanya. Iya kan? Sengaja aku sholat lillahi ta'ala, Allah. Kalau niat, makanya dia harus ditakyin, disebut. Artinya dalam hatinya ya, dalam hatinya. Nah, untuk menolong hati supaya menghadirkan niat, makanya orang dilafatkan usolli fardhol. Oh itu ya yang mau saya dalam hatinya. Kalau mulut sudah bicara, otomatis hati hadir. Seperti misalnya kita ngelihat cewek, itu langsung ketawa sih Habib. Misalnya ada perempuan ayu misalnya, itu Pak, kalau bicara niat itu kita cukup bilang. Oh, tadi saya dalam hati niatnya apa tuh? Cantik juga Mbak ini ya. Kira-kira gitu kan? Enggak saya ucapin. Cantik juga Mbak ini dalam hati. Itu bayangkan kalau kita sampai ngomong, kira-kira dalam hatinya bilangnya jelek apa cantik juga? Cakep banget Mbak ini. Mesti hatinya juga mesir. Nah, gitulah. Jadi lisan ini memang menolong hati untuk menghadirkan niat. Kalau mulut bilang sengaja aku sholat maghrib, itu akan sulit hati membohongi mulut. Saya mau ngibulin kawan sebelah lah. Aslinya saya mau sholat maghrib, tapi pas usolinya sholat isya. Sengaja aku sholat isya 4 rakaat lillahi ta'ala, Allah. Dalam hatinya bilang sengaja aku sholat maghrib. Mesti susah malah.
Coba jajal, kan jajal nggak bayar. Coba, mesti susah. Kenapa? Karena mulut berfungsi menolong hati. Lah kalau hati bilang 3 ya, mulut bilang 3 ya, hati juga akan bilang 3. Kecuali orang munafik. Iya. Kecuali Darmaji ya. Tahu Darmaji? Dahar 5 matur siji. Nah itu dia. Ya. Terus kapan niat itu dilakukan? Niat itu dilakukan pada awal perbuatan. Lo awal perbuatan dalam sholat tadi 3, ya, ucapan dan berdiri, takbir dan berdiri. Maka posisi sudah berdiri, siap-siap takbir. Begitu takbir pertama angkat, Allah dalam hati bilang, sengaja aku sholat bar itu lillahi ta'ala bar. Itu ininya. Sehingga posisi niatnya memang betul pada waktu. Tapi Allahu Akbar sengaja ke sholat maghrib gak sah sholat. Ya, Allahu Akbarnya ngebut. Ya, kenapa? Karena nggak pada waktunya. Niat itu Pak, qasdus syai' muqtarinan bil fi'il. Ya, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Hampir seluruh niat, ya, hampir semua pelaksanaan ibadah itu niatnya berbarengan dengan perbuatan pertama. Wudu misalnya, perbuatan pertama dalam wudu membasuh wajah. Ya niatnya berarti pas waktu basuh wajah pertama itu Pak. Nawaitu. Bukan pas waktu gini-gini. Ini belum niat nih. Pas waktu basuh nawaitu wudu. Kan gitu. Salat juga gitu. Karena perbuatannya berdiri dan takbir, Allah. Makanya ulah ustadznya, kalau ustadznya panjang itu berarti lama hadir niatnya tuh. Kalau ustadznya cepat, Allah Akbar, udah apa niatnya? Oh masih niat yang kemarin katanya gitu. Kalau yang panjang, Allah, itu dia mikir. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat, suka lupa bar. Malah ada yang sampai begini, Allah, sampai dapat bar. Itu berarti ustadznya susah menghadirkan niat. Putar giling. Sekali Allah gak dapat, coba dibalik Allah, gitu kan, diputar. Tidak sedikit Pak, tidak sedikit orang yang susah luar biasa menghadirkan niat. Biasanya itu seperti jadi semacam penyakit, ya. Allah, terus. Itu susah banget dia menghadirkan niat. Ya, makanya dibantu dengan usolli. Dalam mazhab lain enggak Pak. Dalam mazhab lain itu enggak. Malah ada yang bilang bid'ah ya, pernah dengar? Enggak ada itu. Ya biarin aja, karena kita kan yang dikaji mazhabnya Syafi'i. Jadi jangan heran kalau ada yang begitu datang cek set Allah. Langsung ada, tidak sedikit. Ya ada aja. Benar kalau dia memang betul-betul mengikuti pendapat ulama yang sesuai dengan mengamalkan itu, betul. Tapi kalau dia ngajinya fikihnya Syafi'i, pas giliran sholat kayak gitu, salah. Ya, jadi kalau yang mau sholatnya kayak gitu, ngajinya jangan Syafi'i, ngajinya Hanafi atau Hambali atau Maliki. Gitu. Itu Pak ya. Nah, selanjutnya waktunya pas waktu asna'at takbir, di tengah takbir. Falau kabbara biduni ayyastahdiraha summa ba'da takbir nawa fala tan'aqidu salatuhu. Kalau ada orang takbir tapi niatnya belum sempurna, terus baru sempurnainnya sesudah bar, maka tidak dihitung sebagai niat. Dia harus ulang lagi sholat. Allah sengaja aku bar. Maghribnya belum. Habis udah begini baru bilang sholat maghrib, itu udah boleh. Ya, kalau yang kayak gitu udah boleh. Karena takyinnya ketika Allah.
Darajatun niyah fi shalah salasah. Tingkatan niat dalam salat ada 3. Idza kanatis sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyah. Kalau salatnya fardu, nah ini Pak, kalau salatnya fardu maka yang wajib adalah qasdul fi'li. Niat sengaja untuk mengerjakan. Berarti usolli atau nawaitu ya. Terus at-ta'yin. Ta'yin itu memperjelas bagian apa yang mau kita lakukan. Maka sholatnya sholat apa, rukunnya jumlah rakaatnya berapa, waktu pelaksanaannya qodoan atau adaan. Itu harus di-ta'yin. Yang berikutnya wal fardiyah, kefarduannya. Maka sengaja aku sholat fardu maghrib, ya, sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat adaan lillahi ta'ala. Yang masalah mustaqbilal kiblati itu nggak nyebut nggak apa-apa ya, kita kan udah kadang belajar mustaqbilal kiblati adaan. Kalau kita jadi makmum maka wajib harus menyebutkan makmuman. Tapi kalau jadi imam tidak harus menyebutkan imaman. Apa kalau jadi imam niatnya ada anillahi ta'ala, sah sholatnya, sah imamnya ya. Tapi kalau menjadi makmum itu harus berniat saya menjadi makmum. Jadi usolli fardhul maghribi setelah sarakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau nggak niat makmuman meskipun ngikut pahalanya 1 ya, pahalanya nggak dapat pahala jamaah nggak 27 itu ya. Kalau nggak niat makmuman itu ininya. Jadi makmuman harus ditakyin, kepaduannya begitu. Idza kanatis sholatu nafilatan muaqqatan kadduha wal witir au dzata sababin kasunatil kusuf wal istisqa wajib qasdul fi'li wat ta'yin. Kalau sholatnya sholat sunnah muaqqat, sholat sunnah yang ada waktu tertentu, waktunya memang disebutkan, memang pada waktu tertentu, au bisa babin atau sebab tertentu ya, maka wajib untuk ditakyin dan disebutkan niat dan takyin, disebutkan nama sholatnya. Misal sholat yang ada waktu itu apa, sholat apa? Duha ya. Nah, harus sebutin duhanya Pak. Niatnya dalam niat itu di dalam hati bilang sengaja aku sholat sunnah duha lillahi ta'ala. Nggak ada fardiyahnya karena bukan fardu. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, misalnya gitu ya. Lillahi ta'ala. Atau sholat witir, sengaja aku sholat witir. Kenapa disebutkan? Karena ada banyak sholat di waktu itu, gitu kan? Misalnya sholat malam, itu kan banyak orang yang mengerjakan sholat selain sholat witir, maka disebutkan witir. Atau sholat karena sebab tertentu, seperti sholat gerhana. Ya, sholat gerhana, begitu ada gerhana kita niat sengaja aku sholat sunnah gerhana. Kalau matahari ya sebutin matahari, kalau bulan ya bulan. Berapa rakaat? 2 rakaat lillahi ta'ala. Disebutkan. Karena kalau tidak kita sebutkan takyinnya, maka jadi statusnya sholat sunnah mutlak. Sengaja. Orang lagi gerhana, di luar lagi gerhana, terus kita sholatnya sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala, ikut. Itu niat ya pahalanya bukan pahala sholat gerhana, pahala sholat sunnah mutlak. Kita ngerjakan sholat sunnah jam 9, tapi nggak pakai sunat duha, nggak sengaja aku sholat duha, ya dapat sholat pahalanya pahala sholat sunnah mutlak, belum dapat pahala sholat sunnah duha karena ada ta'yin. Yang ketiga, idza kanatis sholatu nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li faqat. Kalau sholatnya sunnah, sholat sunnahnya mutlak, maka cukup niat saja. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala cukup. Gak usah yang lain-lain, gak usah, gak apa-apa. Sudah cukup. Itu posisi niat. Deal? Sampai tentang niat ada yang mau disampaikan Pak? Ada yang mau diobrolin?
Gak ada? Nah, lanjut dulu. Yang berikutnya takbiratul ihram. Wa huwa qaulu Allahu akbar. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu akbar. Sumiyat bidzalika li annaha tuhramu ma kana halalan qablaha kal aqli wal kalam wa ghairi dzalik. Kenapa disebut takbir yang Allahu akbar itu ihram? Kan takbir itu Allahu akbar itu takbir. Tapi takbir yang tadi disebutnya takbiratul ihram. Kenapa disebut ihram? Karena begitu kita takbir, maka haramlah segala sesuatu yang sebelumnya halal kita lakukan. Seperti makan, ngomong, dan lain sebagainya. Ya kan? Makan itu kan halal. Tapi begitu takbir Allahu akbar, karena takbirnya takbiratul ihram, maka haram makan. Tidak boleh lagi makan. Tapi kalau takbir biasa, masih boleh makan. Misalnya Allahu akbar gitu, masih boleh minum. Sah. Tapi kalau Ustadz tadi sholat di sini Allahu akbar, serap ngambil minum sini, batal. Ya, karena takbirnya takbiratul ihram, haram semua yang sebelumnya halal. Itu disebut takbiratul ihram. Syaratnya ada berapa? Syarat takbiratul ihram ada 20. Tadi mah gampang, cuma 13, gampang Pak. Ini. Nah, begitu mulai dibahas untuk takbiratul ihram aja syaratnya ada 20, Pak. Ya? Syaratnya ada 20. Apa aja? Yang pertama, cepat aja ini. Ayyusmi anafsahu hurufaha. Yang pertama, takbiratul ihram itu setiap hurufnya harus terdengar oleh telinganya masing-masing. Allah. Enggak sah takbiratul ihram. Akbarnya enggak kedengeran soalnya. Ada yang salahnya gitu kan? Allah. Akbarnya mana enggak kedengeran? Enggak sah. Tapi takbiratul ihram tuh. Kalau bukan takbiratul ihram enggak boleh. Nah, dari takbiratul ihram ukurannya itu ini. Dan gitu. Yang kedua, ayyakuna halatal qiyami fil fardhi. Pada sholat fardu, takbiratul ihram harus dilakukan dalam posisi berdiri. Gak boleh posisi lagi duduk terus niat baru berdiri, gak boleh. Allahu akbar. Gak boleh. Ya udah berdiri dulu baru Allahu akbar. Posisinya udah berdiri. Kalau masih duduk gini, Allahu akbar. Gak niat. Takbir yang lain boleh. Atau sambil jalan. Allah. Gak boleh, dia berdiri dulu baru. Ya. Pada sholat fardu. Pada sholat fardu. Lo kenapa hanya pada sholat fardu? Karena sholat sunnah, ini bocoran aja Pak, bocoran aja. Jangan bilang-bilang sama tetangga ya. Kita kasih tahu aja. Karena pada sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Sholat sunnah itu meskipun orang mampu berdiri, dia boleh duduk. Jangan ngomong lu Pak, diam-diam aja. Benar ini saya. Setenan, kata Kristus, beneran saya. Ya, bocorannya gitu. Kalau sholat fardu, selama masih bisa berdiri, dia harus berdiri. Orang sholat fardu itu boleh duduk ketika tidak bisa berdiri. Ya, kalau masih bisa berdiri, dia harus berdiri. Pak, saya bisa berdiri, tapi sujud nggak bisa. Ya dirinya tetap diri. Ya, pas sujud duduk. Kalau sholat fardu loh ini, misalnya sholatnya berdiri. Tapi kalau sujud kaki saya nggak bisa nekuk, duduknya saya nggak bisa. Maka bapak, tapi berdiri masih bisa. Ya udah, sholatnya bawa kursi. Kursi taruh di belakang. Kiri. Allah. Begitu mau ruku, masih bisa kan ruku, masih lurus. Begitu sujud ini udah gak bisa nekuk, duduk bapaknya, tek duduk. Amalannya dalam hati berkata ini sujud saya, ini duduk di antara dua sujud saja, ini tasyahud saya. Dan artinya gitu, sholatnya duduk. Tapi yang berdiri tetap berdiri. Orang yang boleh sholat duduk itu kalau memang udah gak bisa berdiri. Gitu ya Pak ya, pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah, walaupun kuat berdiri, walaupun masih sehat walafiat, mau duduk boleh. Ya boleh duduk. Ya.
Cuma nanti pas waktu sholat tarawih Pak, Ustaz Lukman kan bahasanya sejus, jangan duduk semua. Kan boleh duduk katanya. Namanya juga sholat tarawih kan katanya istirahat ya, istirahat. Ya udah santai. Allahu Akbar. Mentang-mentang dibilang istirahat, banyak asbak. Sami Allah liman hamidah. Ya, jadi kalau bapak tok sholat tahajud malam, dapat 4 rakaat, sisanya mau duduk lah, ya duduk aja nggak apa-apa. Ya, jangan udah pegel, tapi belum habis misalnya masih pengen sholatnya duduk, gitu ininya. Kalau yang sunnah. Jadi takbiratul ihram dilakukan dalam posisi berdiri. Yang ketiga ayyakuna bil arabiyyah, harus pakai bahasa Arab. Enggak boleh Allah Maha Besar. Enggak boleh gitu. Kata udah safar Allah nan gadang. Enggak sah. Yang keempat at-tartibu fi, tertib, harus Allah dulu baru akbar. Enggak boleh akbar Allah, enggak boleh. Yang kelima an-nutqu bil lafdzil jalalah, harus pakai lafaz Allah. Enggak boleh diganti. Allah itu kan kadang digunakan kata Rob, kadang ilah. Enggak boleh ilahi akbar, enggak boleh. Ilahul akbar enggak boleh. Harus pakai Allah. Enggak boleh misalnya Rabbul akbar, enggak boleh. Ya harus Allah. Yang ketujuh ada mumad di hamzatil jalalah. Pada lafzul jalalah Allah enggak boleh panjang a-nya. Allah itu enggak boleh. Kan ada yang gitu, Pak. Kalau azan mah boleh-boleh aja. Azan ada kan yang azan gitu kan? Oh, ada yang gitu, Pak ya. Azan ada yang kayak gitu. Kalau ini lah iya makanya. Kalau takbir enggak boleh. A-nya harus pendek. Allah, lohnya yang panjang. Allahu akbar. Yang berikutnya ada mumad diba pada lafaz akbar. Allahu akbar. Ada yang bacanya gitu. Enggak boleh. Allahu akbar. Yang kesembilan ada mutasdidil ba. Allahu akbar. Allahu akbar. Enggak boleh. Atau al-muwalatu bainahuma, harus bersambung. Habis Allah langsung akbar. Enggak boleh. Allahu akbar. Enggak boleh ya, kejauhan. Yang ke-11 ada mumaddil alif al-jalalah ziyadata ala sab'i alfat. Lafaz dalam lafaz Allah kan ada itu ya, Pak, ada panjangnya. Allah, lohnya jangan terlalu panjang. Tidak boleh lebih panjang dari 7 harokat. Allahu akbar. Pakai tambahan pakai napas buatan lagi. Oh, panjangan. Ukurannya cuma maksimal tuh 7. Allahu akbar. Itu kalau udah lantai 7 belum juga bar, berarti niatnya belum beres itu. Ulang lagi aja, Pak. Ulang lagi aja. Belum dapat itu. Udah pakai talafut bin niat aja. Allahu akbar 7 cukup. Ya. Yang berikutnya Allah yazida wawan bainahuma. Jangan ditambah waw antara Allah dan akbar. Allahu akbar. Hu akbar. Hu akbar. Jangan pakai wa. Allahu akbar. Kalau yang takbiran kan banyak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hah? Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang azan juga ada kayak gitu ya. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu somad. Misalnya gitu. Boleh. Allah yazida wawan qoblal jalalah. Enggak juga boleh pakai Allahu akbar. Wallahu akbar, enggak boleh. Ya. Yang berikutnya mura'atu hurufiha. Hurufnya dijaga betul-betul. Toh yang bacaan itu cuma sedikit, Pak. Cuma 5 itu aja.
Artinya yang 5 ini memang benar-benar lah kita pelajari. Masalah bacaan yang lain nggak pasti nggak apa-apa, tapi yang 5 rukun qauli tadi ya benar-benar dijaga lah ininya, hurufnya, termasuk takbir, Fatihah gitu. Makanya kata Gus Luk, saya nyelesain ngaji Fatihah itu 6 bulan kata beliau. Fatihah doang. Maksudnya muru'atu hurufiha, menjaga setiap hurufnya itu memang betul-betul sesuai dengan yang diinginkan. Karena kalau nggak sesuai dengan yang diinginkan, ya kecuali yang punya keterbatasan ya, punya keterbatasan dialek lisan dan lain sebagainya, misalnya pelok misalnya, ya wajar-wajar aja. Tapi kalau masih mungkin untuk berlatih, belajar, terus kemudian dia yang tidak menjaga, itu fatal ininya. Bedanya itu, artinya kan akan berubah. Al-Quran itu kan tempat keluarnya sama tapi maknanya akan berbeda. Misalnya ha, kho, ain, hamzah misalnya. Kalau kita nggak pas, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, pakai kho kan? Masuk kaifa khuliqat. Kalau bacanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat pakai ha, maknanya beda. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Nah, kalau pakai ha, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu dicukur? Lu ngapain unta dicukur? Disebutin dalam Quran. Udah natnit 3 lagi dikit. Yang berikutnya takbir makmum. Makmum tidak boleh mendahului imam, ya. Terus menghadap kiblat dan tidak boleh terputus hamzahnya. Jadi takbiratul ihramnya memang betul-betul sempurna. Nanti yang akan datang kita sambung ke rukun-rukun yang berikutnya. Cukup Pak ya? Cukup. Mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.